PCT, Kang Ahmad Rifai, yang terhormat kepada Kepala Divisi Keilmuan Teswani, dan teman-teman Akang Teteh PCT, serta para peserta yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kajian daring dengan tema potensi bonsai di eksistensi tanaman hias. Saya akan membacakan susunan acara kajian daring pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Untirta. Keempat, sambutan Ketua Umum PCT. Selanjutnya ada sambutan Kepala Divisi. Materi selanjutnya yaitu materi. Dan terakhir yaitu penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Untirta. Para peserta diharapkan duduk tegak dan mematikan mikrofon.
Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Umum PCT, Kang Ahmad Rifai. Kepada Kang Ahmad Rifai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di diskusi online ini mengenai bonsai. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada pemateri yaitu Kang Dendi. Terima kasih yang telah udah berjoin di Zoom Meet Google Meet ini, dan yang terhormat kepada semua panitia yang telah membuat acara ini sehingga hari ini kita dapat berdiskusi online tentang bonsai. Di mana bonsai ini adalah suatu teknik tanaman hias yang kurang lebih sangat banyak peminatnya. Dikarenakan maka kita sebagai mahasiswa pertanian khususnya harus mengetahui apa itu bonsai, dan disinilah kita akan menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bonsai. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rifai yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Divisi Keilmuan PCT, yaitu Teh Suhaeni. Kepada Teh Suhaeni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kang Dendi, Ketua PPBI Cabang Pandeglang, BPH Umum UKM PCT, seluruh panitia kegiatan, serta peserta yang saya banggakan. Puji syukur henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikannya nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Acara kajian daring ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM PCT yang akan membahas mengenai potensi bonsai di eksistensi tanaman hias. Di acara ini saya berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri yang sangat luar biasa. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Teh Suhaeni yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, selanjutnya yaitu materi yang akan dimoderatori oleh Teh Maria Mahilda. Kepada teman-teman peserta nih, silakan on cam dan bisa disiapkan alat tulisnya untuk mencatat serta mengikuti materi yang sedang berlangsung. Berikut CV moderator pada materi kali ini. Nama, Teh Maria Mahilda, tempat tanggal lahir Serang, 6 Juni 2002, jurusan Agroekoteknologi, alamat Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Riwayat pendidikan, SDN Kamasan 2, SMPN 1 Cinangka, SMAN 1 Anyar, dan S1 Agroekoteknologi Untirta. Riwayat organisasinya, Rohis SMAN 1 Anyar, MPK SMAN 1 Anyar. Kontak personnya 0877 411 62148. Kepada Teh Mahilda dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Hernita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Maria Mahilda selaku moderator yang akan membimbing keberlangsungan acara pada webinar hari ini. Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar?
Terdengar. Oke, baik jika terdengar. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, saya menggunakan masker karena saya sedang berada di tempat lembaga sosial, jadi saya diharuskan untuk mengikuti protokol yang telah ditetapkan di sini. Semoga tidak menghambat keberlangsungan acara ya teman-teman. Hari ini masih pada kesempatan. Baik, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng tentang tema kita hari ini, yaitu tentang potensi bonsai di eksistensi tanaman hias. Materi ini akan disampaikan oleh Kang Didi. Baik, izinkan saya membacakan CV dari pematerinya terlebih dahulu. Mohon maaf, di layar saya masih belum terlihat. Baik, di sini ada CV pematerinya. Nama Kang Dendi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober 1980, alamatnya Jalan Raya Labuan KM21 Cogrek Sodong Pandeglang. Riwayat pendidikan SDN Karangasem Timur Citerep, MA MTS MA Mataul Anwar Menes dan MA Menes. Pengalaman organisasi yaitu komunitas bonsai Pandeglang. Moto hidup bermanfaat untuk orang lain. Kontak personnya 0852 1890 7446. Sebelum masuk ke materi, diingatkan kepada audien untuk menyiapkan alat tulisnya, dan jika ada pertanyaan selama materi berlangsung, boleh ditulis di room chat ya teman-teman. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita sambut pemateri. Kepada Kang Didi selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng dengan bonsai, yang mudah-mudahan ada sedikit istilahnya pengalaman saya yang mungkin bisa diberikan kepada rekan-rekan semua, yang mungkin pastinya rekan-rekan juga sudah banyak tahu lah di di bidang bonsai, karena hampir semua kalangan sudah mengenal bonsai. Cuman mungkin lebih detailnya mungkin ya ada yang belum tahu.
Mungkin di sini ada beberapa poin. Maaf, memperkenalkan diri dulu ya poinnya. Nama saya Dendi. Panggilan saya Dendi aja. Alhamdulillah saya ditunjuk oleh rekan-rekan komunitas ini sebagai ketua PBBI Bonsai cabang Pandeglang. Dan di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya yang mungkin nanti misalnya kita belajar bareng di sini semua. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat-sehat semua dalam kondisi pandemi sekarang? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi waktu bisa bertemu walaupun kita ya dalam kondisi pandemi ini kita belum bertatap muka ya, masih dalam keadaan online. Insya Allah nanti ke depannya mungkin kita ada waktu kita bisa bertemu yang biar lebih jelas lagi, lebih detail lagi dalam istilahnya belajar dalam bidang bonsai. Baiklah, di sini mungkin saya akan langsung aja mungkin poin-poin khusus yang istilahnya dalam bidang bonsai yang saya pelajari, yang saya selama ini. Ada beberapa poin yang harus kawan-kawan harus paham betul, karena proses bonsai itu adalah membutuhkan waktu yang sangat lama dan teknik-teknik bonsainya itu lumayan agak rumit, karena kalau kita tidak istilahnya memahami konsep keilmuan bonsai itu, khawatirnya nanti bisa hasil akhirnya itu bonsai itu tidak menjadi bonsai yang sangat berkualitas, karena di situ kita bermain dengan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan sebuah bonsai yang hasil karya seni yang bagus, yang nantinya diminati sama orang, yang bisa dinikmati sama orang, karena bonsai itu adalah tanaman yang unik, butuh perawatan yang konsisten, sangat-sangat konsisten. Adapun poin-poin di sini, pertama yang mungkin saya jelaskan itu bonsai dulu ya. Apa sih pengertian bonsai? Bonsai itu tanaman yang dikerdilkan dengan istilahnya anatomi yang kita pelajari dari tanaman tersebut, ditaruh di media tanaman pot, jadi ditanam di pot ceper, pot yang rendah, itu seperti miniatur di alam. Jadi miniatur pohon besar di alam kita aplikasikan di sebuah pot, dan kita bentuk seperti di alam. Nah, itu mungkin pengertian bonsai. Jadi bonsai itu ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh, karena bonsai itu memiliki karakter masing-masing beda. Jadi dia itu ada beberapa gaya yang harus kita pahami betul. Di alam itu sebenarnya bonsai itu kita lari lagi ke alam. Jadi bonsai itu harus seperti di alam, karena yang kita kejar itu adalah natural seperti di alam. Nah, gaya-gaya di sini ini dalam bonsai itu ada beberapa gaya. Ada seperti yang memang harus kita tahu gitu. Jadi gaya-gaya tersebut nanti bisa menentukan bentuk bonsai tersebut. Yang pertama itu gaya formal. Gaya formal itu adalah pohon tegak lurus, dia tak terganggu oleh suatu apapun, pertumbuhannya itu dia harus kekal dari akar sampai batang sampai daun, dia itu harus tumbuhnya normal, tanpa ada gangguan alam, tanpa ada gangguan pokoknya segala macam. Dia itu harus tumbuh tegak dengan istilahnya kekuatan tubuh yang kuat. Nah, nanti
Di situ yang membedakan bahwa itu adalah tanaman formal. Nah, kalau misalnya gaya yang lain atau gaya setengah cascade, kalau bilang ininya dalam bahasa bonsainya setengah menggantung, itu seperti pohon yang ada di alam di tebing-tebing. Nah, kita aplikasikan di dalam sebuah pot yang kita kasih karang, nanti kita bentuk sedemikian rupa seperti pohon yang ada di tebing. Itu disebutnya gaya cascade atau setengah menggantung. Ada juga gaya yang cascade-nya jadi bukan setengah menggantung lagi, dia sangat menggantung sekali. Itu sama juga. Jadi nanti di situ seperti pohon yang tebing tinggi curam, karena dia tumbuhnya istilahnya di tebing, kita aplikasikan juga di dalam sebuah pot, sehingga dimensi pohon itu dapat kita nikmati seperti di alam. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang belum paham nggak dari gaya tersebut? Coba mungkin bisa ditanyakan ke saya, biar kita lebih enak lah mempelajarinya. Gimana Teh? Kira-kira udah paham semua ya untuk yang gaya ya? Atau nanti lebih jelasnya lagi kita bisa diskusikan lagi di next time lagi. Untuk poin berikutnya jenis-jenis bonsai. Teman-teman semua mungkin di tanaman hias itu ada beberapa tanaman yang bisa dibikin bonsai, dibentuk sebuah bonsai. Tapi tidak semua tanaman hias bisa dibikin bonsai, karena bonsai itu ada jenis-jenis pohon yang sudah kita tentukan, yang sudah kita pilih, yang sudah kita teliti pohon apa sih yang bisa dibonsai seperti itu. Karena tidak semua bonsai yang tanaman hias yang bisa dibonsai, ada syarat-syarat tertentu yang memang pohon itu bisa bonsai. Salah satu contohnya yang familiarnya di kita itu bonsai tanaman beringin contohnya. Tanaman beringin itu sangat familiar sekali oleh bonsai karena emang dia punya kelebihan tersendiri di dalam pohon beringin. Pohon beringin itu dalam perawatannya lumayan bandel karena dia tumbuhnya di alam liar, dia itu dengan karakter yang kuat, sehingga dengan anatomi pohon tersebut itu bisa dibentuk bonsai sedemikian rupa dengan sentuhan istilahnya pemegang sentuhan real bonsai, sehingga terbentuklah bonsai yang bagus di dalam pohon beringin itu. Nah, ada pula pohon cemara. Pohon cemara juga itu termasuk pohon yang sangat diminati oleh bonsainya karena memiliki kelebihan juga. Dia itu tekstur batang atau kekuatan batangnya itu, sehingga untuk pembentukan sebuah bonsai itu agak mudah. Cuma di situ ada perawatan khusus nggak di antara bonsai cemara itu, karena memang bonsai cemara itu kan tumbuhnya itu ada yang di daerah pegunungan. Tidak semua pohon cemara itu bisa ditanam di semua daerah, karena itu memang istilahnya dia hidupnya itu di dataran tinggi. Tapi ada beberapa pohon cemara yang memang bisa kita tanam di dataran rendah juga, karena sudah banyak lah yang berbonsai sekarang yang sudah mulai menanam tersebut atau budidaya tersebut. Terus kebutuhan yang ketiga juga jenisnya ada bonsai jenis serut. Itu serut di kita itu pohon serut ya, bahasa latinnya itu Strepus asper. Jadi pohon serut itu sangat banyak di dalam kita. Di Indonesia itu
sangat berlimpah pohon serut. Hampir semua daerah punya pohon tersebut. Di alam itu kan dia itu seperti gulma sebenarnya. Dia pohon-pohon yang memang di alam dia tumbuh dalam dia banyak di kebun-kebun. Nah itu di situ bisa pohon di situ bisa dibonsai. Jadi pohon itu di masyarakat bisa dikatakan kurang ya pemanfaatannya, jadi dianggap gulma. Nah makanya dari setelah itu makanya bonsai serut itu kalau kita bisa manfaatkan, bisa kita bikin bonsai, itu bisa jadi lebih bernilai lagi harganya. Nah, dan yang paling ini lagi ada satu pohon santigi. Pohon santigi itu endemik Indonesia kayaknya ya, endemik Indonesia yang memang luar biasa pohonnya. Untuk di bonsai itu dia mempunyai karakter yang luar biasa, dari karakter batang, karakter daun, karakter istilahnya kesan buahnya dia lebih dapat. Itu pohon yang memang menjadi suatu tantangan oleh bonsai karena jenis perawatannya harus lebih eksistensi lagi, lebih rumit, memang agak lebih rumit untuk pemula. Jadi kita harus belajar lagi. Saya pun sama dalam bentuk proses itu memang sama, kita masih belajar. Tapi di alam di Indonesia banyak sekali pohon-pohon santigi tersebut untuk dijadikan bonsai. Mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan atau gimana yang belum paham jenis-jenis bonsai atau jenis-jenis tanamannya. Oh iya Kang, Maria mau tanya Kang, kalau tanaman liar itu bisa dibuat bonsai nggak Kang? Tanaman liar. Gimana Teh? Tanaman liar bisa dibuat bonsai nggak? Misalnya kayak putri malu gitu. Tanaman liar pun bisa, putri malu bisa, sangat-sangat bisa. Putri malu itu emang jenis tanaman bukan juga ya, tanaman rumah juga yang bisa dibikin bonsai. Putri malu itu tanaman yang dulu pernah istilahnya populer juga di dunia bonsai, cuman karena tanaman itu agak sulit tumbuh besarnya, batangnya itu, makanya sekarang agak bonsai itu agak sulit cari bahannya. Adapun kalau misalnya kita untuk pembudidaya agak sulit juga, lama juga butuh budidaya. Bagus kalau memang kita kebetulan nemu di alam atau nemu misalnya di daerah mana kita nemu pohon putri malu yang berbatang besar, yang karakternya bagus, sangat bisa sekali untuk bonsai. Ada juga pohon-pohon kayak rambat sapi, itu kan biasanya kan pohon itu ada di sawah-sawah atau di kebun-kebun yang biasa buat diikat biasa buat pengikat peternak sapi. Nah itu bisa dibentuk bonsai gitu. Karena dia kayunya itu emang kayu kuat. Syarat-syarat bonsai itu kayu kuat, lentur, dan daunnya itu harus kecil karena membutuhkan keseimbangan pohon antara daun dan batang. Ada lagi Bu, itu Teh kira-kira yang belum mengerti. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung saja ya, sambil diskusi saja. Kang, izin bertanya Kang. Halo Kang. Iya, silakan. Ya, maaf, mungkin suaranya ini kecil ya, lagi ada masalah atau kendala ini. Jadi, apakah kaktus itu termasuk bonsai? Kan ada tuh yang menanam kaktus kecil kayak miniatur gitu di pot. Terima kasih ya. Kalau misalnya pohon kaktus itu kayaknya nggak bisa ya, karena syarat-syarat pohon yang harus dibonsai itu dia harus berkayu keras, tumbuhnya itu dia harus tak kuat di atas, pokoknya harus lama lah dia, usianya itu harus tua, harus lama, karena jenis kaktus itu kan tumbuhnya itu nggak kuat ya kalau di kita ya. Terus dia nggak mempunyai
anatomi seperti cabang, daun, anak ranting, akar gitu. Itu mungkin masuknya ke tanaman hias, enggak masuk ke bonsai ya, gitu. Bagaimana, Kang? Oh ya, Kang. Kang Didi, ini ada yang bertanya di kolom chat. Iya. Dari Kang Lutfi, izin bertanya, Kang, bagaimana mengajak para kaula muda untuk menyukai tanaman bonsai? Pasalnya dalam banyak hal generasi muda saat ini sudah mulai mengurangi interaksi terhadap tanaman hias, terutama tanaman bonsai. Terlebih lagi secara harga bonsai mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan tanaman hias yang lain, Kang. Bagaimana, Kang? Untuk menarik istilahnya supaya kita ini bonsai itu sebenarnya ya terkadang memang bonsai itu banyak pemahamannya, oh bonsai itu pohon-pohon yang istilahnya mahal, terus kebanyakan orang itu mah istilahnya pohon yang emang diminati oleh kalangan menengah ke atas. Sebenarnya itu mindset yang sangat apa ya, sangat jauh sekali lah. Yang saya alami itu sebetulnya bonsai itu sebuah pohon, sebuah tanaman hias yang semua kalangan bisa membentuk bonsai dengan istilahnya dengan sangat biayanya itu terbilang murah lah, yang penting kita rajin ya di situ. Jadi sangat mudah lah membuat bonsai karena di Indonesia itu termasuknya banyak sekali lah bahan-bahan bonsai yang disia-siakan karena mungkin ketidaktahuan kawan-kawan atau ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis-jenis bonsai yang bisa dibentuk bonsai. Akhirnya anggapan mereka itu bahwa bonsai itu sulit lah, terus harus mahal, terus biaya pembuatannya agak susah. Itu kita tepis dulu karena yang saya alami bonsai itu sangat mudah, perawatannya mudah. Yang penting kita rajin, tapi dengan syarat keilmuan bonsainya itu kita harus miliki dulu. Jadi supaya kita itu jangan sampai salah jalan. Atau kita itu nanti di hasil akhir kita membentuk bonsainya itu salah. Gitu. Karena bonsai itu main dengan waktu, gitu. Karena dia butuh waktu yang kita harus tempuh, yang lumayan lama dan kitanya harus benar-benar konsisten di dalam bonsai tersebut. Insya Allah kalau misalnya kita ilmunya di bidang bonsai udah ada, terus alamnya kita mendukung, terus misalnya teman-teman semua komunitas ada segala macam yang membantu kita, insya Allah itu adalah suatu bisa dijadikan istilahnya buat tambahan usaha kita. Yang saya alami sih yang sekarang ini ya alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Jadi dari hasil bonsai tersebut itu bisa membantu ekonomi saya sendiri gitu, maksudnya meningkatkan lah. Jadi sangat-sangat bagus lah untuk ya istilahnya teman-teman kalau emang mau menggeluti bonsai itu merupakan sebuah investasi yang sangat menjanjikan yang saya alami gitu. Silakan mungkin ada yang lebih lagi yang belum mengerti, belum paham lagi. Selanjutnya, Kang dari Kang Dedi, Kang. Ya. Assalamualaikum, saya Dedi Jamaludin. Izin bertanya, Kang. Tanaman bonsai itu kan merupakan tanaman yang dikerdilkan. Nah, di dalam mengkerdilkan tanaman bonsai ini pasti lebih perlu adanya perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus pada tanaman bonsai itu apa aja, Kang? Memang ada beberapa poin yang harus kita jalankan dalam pembentukan bonsai karena bonsai itu memang pohon yang dikerdilkan ya. Satu, kita harus pemilihan pohon dulu ya. Pohon apa sih yang bisa dibentuk, yang bisa dibonsai dan seperti apa. Ada yang kita si bahan tersebut itu kita cari dari alam, atau kita budidaya dari biji, itu kita tanam dengan media tanam yang
sangat rendah di pot. Itu untuk tahap dasar itu seperti apa sih? Misalnya kita ingin membentuk sebuah bonsai itu ada beberapa poin yang memang yang ke satu itu kita harus tanam di tempat istilahnya media tanah dan harus pemupukan yang sangat rutin sekali, karena dalam media pot tersebut unsur haranya kan sedikit, itu harus dibantu dengan pupuk organik atau pupuk kimia ya. Tapi saya sarankan ke pupuk organik aja ya, karena nanti di situ pupuk organik itu ketahanan tubuh si pohon tersebut itu lebih kuat dibanding dengan pohon yang memakai pupuk kimia. Jadi nanti di sana itu ada beberapa tahap yang harus kita tempuh, ada pemotongan akar, pemotongan dahan, pemotongan ranting yang terus menerus, yang rutinitasnya terus menerus dari waktu ke waktu sehingga membentuk bonsai itu menjadi kecil gitu. Itu emang sebuah tahapan yang sangat panjang sekali. Jadi emang kitanya dalam bonsai itu ya kita bisa melatih kesabaran sih sebenarnya ya. Kalau kita misalnya kita lakukan, kita tanam, kita melatih kesabaran kita, karena emang bonsai itu ya lumayan waktu yang lama. Gimana? Silakan, ada lagi. Moderator izin bertanya. Iya, siap, Kang. Boleh. Iya, izin memperkenalkan diri, nama saya Saifullah. Terkait tadi Pak, tanaman bonsai tanaman liar yang bisa dijadikan tanaman bonsai itu. Nah, itu ada karakteristik khususnya nggak untuk memilih tanaman liar itu untuk dijadikan bonsai yang bisa dibilang kayak tanaman-tanaman pada umumnya gitu gak Pak? Itu sih Pak. Terima kasih. Untuk karakter bonsai di tanaman liar itu emang ada beberapa karakter. Yang satu pertama ya berdaun kecil, karena bonsai itu butuh keseimbangan antara batang, daun dan ranting. Untuk keseimbangan tersebut kan itu syarat pertama berdaun kecil, keduanya dia batangnya lentur. Berbatang lentur, keras tapi lentur, maksudnya dia keras tapi alot lah, bisa dikatakan alot, keras alot. Ya itu bisa dibentuk juga seperti pohon putri malu, terus kaliage, atau bisa di dunia bonsai dibilangnya sisir ya. Ada juga kayak tanaman yang lainnya, delima batu, itu kan tanaman-tanaman belukar yang dia diminati oleh pembonsai, karena di pohon tersebut itu ada karakter yang memang masuk syarat untuk dijadikan bonsai. Masih ada gimana teh? Oke. Ada lagi yang belum mengerti? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi ke poin-poin yang lebih ini, yang selanjutnya. Di budidaya bonsai itu ada beberapa yang harus kita tempuh. Di situ ada untuk sebuah, bentar ya. Sebuah bonsai itu ada yang harus kita tempuh. Adapun di situ nanti eksistensi bonsai di dunia tanaman hias itu emang lumayan, karena di situ bisa untuk dijadikan usaha buat kita, karena bonsai itu sudah mulai diminati oleh masyarakat. Jadi untuk kita melakukan sebuah investasi usaha sangat bagus sekali, karena yang sudah saya jalani, ketimbang istilahnya kita
budidaya yang lain, bagi saya sangat jauh sekali lah, lebih ke bonsai itu lebih bagus prospeknya. Di situ nanti kawan-kawan boleh mencoba istilahnya untuk investasi di bonsai, karena di situ bisa menambah buat usaha kita gitu, buat pendapatan kita. Silakan kalau misalnya yang kawan-kawan belum mengerti boleh ditanyakan lagi ke saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu lah. Bagaimana yang lain? Apakah terpahami atau mau dilanjut lagi? Sepertinya lanjut dulu, Kak. Dilanjut aja, Teh. Iya, Kang. Oke. Untuk selanjutnya di sini nanti ada poin-poin atau penanam di sini ada poin-poin penanaman bonsai ya. Pemilihan bibit tanaman, terus di situ pemilihan bibit tanaman itu emang tadi yang sudah saya jelaskan. Pemilihan bibit itu ada dari budidaya ataupun dari alam, itu bebaslah kita cari bahan yang dijadikan bonsai, karena bonsai itu sebenarnya nggak seharusnya kita di alam tuh banyak ya, jadi semua orang pun bisa menanam, semua orang pun bisa menerapkan, bisa bikin bonsai. Yang penting kita rajin, kita mengetahui tekniknya sehingga pohon tersebut bisa dijadikan bonsai, bisa jadi bonsai. Nah, dari dari tanaman tersebut itu nanti kita jadikan bonsai sesuai dengan karakter tanaman tersebut. Dan untuk poin kedua yaitu pemindahan tanaman dan pruning atau istilahnya pemangkasan akar, pruning. Di bonsai itu emang ada beberapa tahap. Satu, pemangkasan akar dan pruning daun yang harus kita jalani, karena itu nanti menentukan keberhasilan pohon. Dalam kurun waktu yang lumayan panjang, biasanya rata-rata tanaman itu di pruning itu per 6 bulan sampai ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung kondisi tanaman tersebut. Pruning akar di sini karena untuk memudahkan kembali akar supaya di media tersebut itu nanti unsur hara yang dia serap itu normal kembali lagi, sehingga untuk tumbuh kerdilnya itu dia bisa normal gitu. Adapun pruning daun pun harus kita pruning setelah melihat kondisi pohonnya. Enggak semua nanti pohon yang di pruning itu seperti apa sih, misalnya kayak jenis pohon beringin itu kawan-kawan harus perhatikan, tidak semua pohon bisa di pruning langsung gundul semua ataupun setengah. Kita harus perhatikan karena nanti di situ ada beberapa karakter pohon yang memang kalau kita di pruning gundul itu dia bisa mati. Itu jadi ada yang harus kita perhatikan di situ. Jadi tidak semua pohon bisa di-pruning total, ada yang di-pruning istilahnya sebagian, dia menyisakan daun untuk di-pruning untuk mengecilkan daun, karena kalau misalnya besar batang dan daun tidak seimbang itu tidak menjadikan bonsai itu indah, tidak menjadikan bonsai itu dimensinya itu seperti di alam gitu, karena kekuatan bonsai itu dimensinya itu harus ada di pohon tersebut gitu. Jadi di saat kita melihat bonsai itu bayangan kita itu udah seperti di alam yang di alam bebas. Silakan kali teman-teman atau kawan-kawan semua yang belum paham atau belum ini, silakan ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditekan?
Baik, sepertinya dilanjut lagi, Kang. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Teman-teman udah ada yang punya bonsai belum di rumah? Ada yang udah coba-coba nanam bonsai atau gimana? Udah ada belum? Dari teman-teman ini, mahasiswa, kawan-kawan semua. Kelapa itu bisa dibuat bonsai kan, Kak? Gimana teh? Kelapa. Di dekat rumah saya banyak itu, Kang. Dari kelapa dibuat bonsai. Suaranya kecil ya, kurang jelas ya teh. Maaf, gimana? Kelapa itu masuk bonsai kan, Kang? Oh, kelapa, pohon kelapa. Iya. Pohon kelapa itu emang sekarang ini lagi kata lagi booming ya. Booming dibikin bonsai, banyak orang sekarang yang dibikin bonsai, dikerdilkan di dalam sebuah pohon. Emang bisa dikatakan itu tanaman hias, orang sih disebutnya bonsai, tapi itu bukan bonsai karena nggak memenuhi persyaratan untuk sebuah bonsai, karena dia tumbuhnya itu ya nggak punya karakter yang harus ada di pohon bonsai gitu. Itu mah hanya istilahnya sebutan masyarakat bahwa pohon yang dikecilkan disebutnya bonsai gitu. Tapi kalau bonsai yang memang bonsai, dia punya syarat-syarat tertentu yang harus kita tempuh. Itu mungkin sebagian masuknya ke tanaman hias lah bonsai kelapa itu ya. Jadi nggak termasuk bonsai, karena kalau bonsai itu memang dia harus seperti banyak yang kita tempuh lah di situ. Jadi hanya tanaman hias mungkin ya kalau bonsai kelapa. Gitu. Nanti punya bonsai kelapa emang? Iya, Kang. Ada di dekat rumah. Ada berapa sih? Mungkin rekan-rekan yang lain pernah nanam bonsai atau gimana? Teman-teman, apakah di sini ada yang pernah menanam bonsai? Belum, Teh, belum. Gagal, di sini Kang, pertanyaan Kang dari Teh Anissa. Saya sudah pernah bikin bonsai baru, tapi malah kering, mati, tidak tumbuh daun. Itu penyebabnya apa ya, Kang? Gimana tuh, Kang? Pohon baru. Gimana Teh? Kurang gini ya suaranya ya, ini ya, kurang jelas. Bisa Teh Anissa, Kang. Mungkin Kang suaranya terdengar tidak? Agak kurang jelas, tapi ya coba udah terdengar. Dari Teh Anissa, katanya saya sudah pernah bikin bonsai baru, tapi malah kering, mati, tidak tumbuh daun. Itu penyebabnya apa ya, Kang? Mungkin di situ kita harus lihat dulu tanamannya tanaman apa yang karena saya kan belum tahu yang kita tanam itu tanaman apa, jenis tanamannya tanaman apa, karena setiap tanaman itu berbeda-beda karakter. Jadi kayak misalnya pohon serut, dia di alamnya itu seperti apa sih gitu? Apa dia membutuhkan tanah, apa dia membutuhkan media yang lain yang cocok di pohon tersebut gitu. Tidak semua istilahnya pohon yang kita tanam itu semua pakai tanah, enggak, karena ada yang beberapa pohon emang tumbuhnya itu emang di alamnya dia di pinggir laut atau misalnya di tempat yang di alamnya yang di banyak pasir segala macam gitu. Jadi kita harus memenuhi istilahnya
media-media yang memang di alamnya seperti itu gitu. Jadi karena saya belum tahu jenis tanaman-tanaman yang tanaman teteh itu, mungkin bisa jadi kesalahan dari media tanam bisa jadi, atau mungkin kelebihan istilahnya pupuk bisa, karena yang agak lumayan sulit juga sih di tanaman itu, jadi kita sulit gampang ya, jadi kita harus perhatikan betul-betul untuk menanam itu. Jadi kita harus perhatikan pohon ini asal habitat awalnya dari mana, misalnya kalau kita dapat pohon ini dari pegunungan. Nah, kalau kita misalnya tinggal di daerah yang panas, kemungkinan besar pohon tersebut nggak akan maksimal gitu teh. Jadi ada kendala di pertumbuhannya. Jadi mungkin kita harus perhatikan dulu, kalau misalnya mau untuk bonsai atau mau bikin bonsai dalam pot, kita harus perhatikan dulu jenis tanamannya, dari mana hasil asal tanaman tersebut. Terus ya kita harus medianya itu harus minimal meniru seperti di alamnya gitu. Jadi supaya menghasilkan pohon yang subur gitu. Mungkin itu ya saran dari saya ya. Itu kan tanamannya tanaman waru. Jenis tanamannya apa teh? Tanaman waru, Kak. Tanaman baru dari alam yang ditanam. Waru. Jenis pohonnya, maksudnya pohonnya. Pohon waru, Pohon waru. waru, Waru apa baru? Waru. 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 Pohon baru. Kalau Pohon waru, Kak. Nah, kalau pohon baru itu kita nanam itu emang kalau misalnya kita pertama nanam, yang saya sarankan, satu itu kita karena kondisi akar belum normal, dia belum update kembali gitu ya, belum istilahnya akarnya belum berjalan seperti harus normal itu. Jadi kita itu harus bisa pertama nanam itu, kita itu harus menaruh tanaman itu di tempat teduh dulu. Jangan kita taruh di tempat misalnya yang langsung terbuka panas atau gimana, karena fungsi-fungsi akar di situ belum normal dan belum berjalan. Nah, di situ mungkin kesalahan nanti kayaknya di situ. Jadi pohon baru ditanam langsung ditaruh di tempat terbuka panas, kemungkinan besar kalau pohon memang daya tahan tubuh pohon itu rendah, itu bisa mengakibatkan kematian pohon. Oke, Kang, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Lutfi. Ya, silakan. Izin bertanya, Kang. Secara umum, pembuahan bonsai kan menggunakan pot yang kecil dan Ya. dengan menggunakan nutrisi yang sedikit. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui agar kita tahu bahwa kita memberikan nutrisi yang sedikit? Biasanya kalau bagi saya yang sudah saya jalani, di saat kita menanam sebuah bonsai dalam pot, emang kan itu kan nutrisinya, media unsur haranya itu sedikit ya. Kita itu harus benar-benar memperhatikan kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Kalau bagi yang saya jalani, biasanya saya bikin pupuk organik dari kotoran hewan, dari buah-buahan atau apa yang udah difermentasi, itu rutin saya lakukan, misalnya per seminggu 2 kali atau seminggu sekali, karena itu syarat yang harus kita tempuh. Jadi dia bonsai itu harus kerdil tapi harus subur. Itu yang mungkin yang sedikit agak sulit lah gitu ya, dengan media yang sangat kecil tapi kalau ini pohon harus subur. Nah, di sini saya menerapkan dengan cara memakai pupuk organik, pupuk organik cair.
karena media itu hanya untuk pertumbuhan akar dan kita harus menyuplai makanan tersebut supaya si tumbuh pohon itu dia maksimal tumbuh sehat dengan waktu yang cukup lama. Itu kita harus konsisten merawatnya sehingga terjadilah sebuah bonsai yang bagus. Jadi mungkin Teteh harus siap mensuplai nutrisinya di situ. Jadi kalau kita diamkan saja, itu nanti mungkin pohon itu bisa mati atau bisa kurang sehat lah tumbuhnya. Gitu. Kira-kira mungkin itu ya. Ada lagi yang istilahnya belum paham atau gimana? Mungkin saya bisa bantu. Bagaimana Bisa bantu menjelaskan. ada yang masih belum terpahami? Oke, sepertinya lanjut lagi, Kang. Oke. Poin selanjutnya di sini yang harus kita tempuh itu adalah perawatan bonsai. Dalam bonsai itu ada perawatan yang poin-poinnya yang harus kita jalani ya. Pertama itu adalah penggantian pot seperti pembasmian hama, pemupukan, pemangkasan, atau penjumuran dan penyiraman secara teratur. Nah, untuk bonsai, karena bonsai itu termasuk pohon yang istilahnya seperti lukisan ya, seni ya. Jadi pohon yang emang dituntut indah karena ada sentuhan tangan manusia yang menjadikan pohon itu indah, pohon itu bagus. Di situ kita perlu keserasian antara pot dan bonsai. Nah, itu nanti kalau misalnya pot dan bonsai itu dilihat dari bentuk bonsai tersebut. Pohonnya seperti apa nanti di situ nanti misalnya kalau salah satu contoh pohon formal. Nah, pohon formal itu keserasian antara pohon formal itu dengan pot biasanya pot apa? Seperti pot ukurannya yang bentuknya bentuk bulat ataupun kotak persegi. Nah, itu nanti serasinya pot itu mungkin di situ. Nah, adapun penggantian pot kepada penggantian pot di bonsai itu nanti dilihat setelah pertumbuhan bonsai. Kalau misalnya pertumbuhan bonsai sekian tahun makin membesar, nah itu mungkin kita bisa perkirakan bahwa ini pot bonsai itu harus diganti potnya yang lebih besar karena emang tumbuhannya sudah besar. Jadi tetap kita harus jalani juga. Jadi harus kita tempuh waktu dalam waktu yang lama. Kita harus perhatikan, kita harus cermati kira-kira pohon ini udah harus ganti pot gitu. Jadi nanti gitu kita ganti gitu. Adapun nanti untuk hama biasanya dalam pohon itu enggak semulus seperti pohon yang dalam, pasti aja ada hama yang harus kita tahu seperti ulat, hama buntut putih ataupun yang lain. Nah, itu di situ kita harus pencegahannya harus ekstra ya, karena itu sangat mengganggu sekali pertumbuhan bonsai. Biasanya terlihat kalau kita sudah merawat, sudah istilahnya merawat sekian lama, mungkin nanti ketahuan bahwa pohon ini terkena hama, kita harus semprot dengan insektisida ataupun dengan secara obat-obat yang alami juga ada. Itu harus kita perhatikan karena kalau misalnya ini bisa mengganggu pertumbuhan bonsai. Tapi biasanya yang saya alami pohon bonsai itu dia lebih kuat daya tahan tubuhnya karena emang dia karakter kayunya kayu keras. Dia dengan hama-hama seperti ulat ataupun misalnya kutu putih gitu nggak terlalu signifikan ya. Karena daya tahan tubuh si pohon itu emang agak kuat lah kalau di bonsai karena dia emang biasanya tumbuh di daerah-daerah yang ekstrim, yang panas,
karena untuk pembentukan sang tuanya itu emang harus berada di daerah-daerah yang emang ekstrim lah. Nah, pemupukan, kalau misalnya pemupukan, biasanya saya melihat kondisi tanaman tersebut lagi. Kalau misalnya terlihat oleh saya daun sudah mulai menguning, ataupun misalnya biasanya dia dalam sekian waktu berbuah, dia tidak berbuah atau tidak berbunga. Nah, itu mungkin di situ ada harus penambahan nutrisi kepada pohon tersebut. Jadi tetap kita harus rutinitas kita itu nyuplai istilahnya pupuk atau nutrisi yang lain itu harus rutin supaya bonsai itu ya tumbuh subur. Tetap kita harus yang kita fokuskan itu tetap kesuburan, karena syarat yang harus kita tempuh, syarat yang utama lah itu ya, harus kesuburan pohon itu. Jadi pohon itu harus kita rawat dengan hati yang istilahnya menjiwailah kita. Jadi kita merawatnya harus dengan benar-benar sampai subur, sampai jadi bonsai itu merupakan kepuasan bagi sebuah bonsai. Nah, untuk bonsai bagusnya dia itu harus kita jemur di tempat yang panas. Bonsai itu harus di tempat yang panas, dia terkena tiupan angin, karena di situ sangat membantu proses ketuaan, karakter tua. Jadi lebih cepat dia karakter tuanya itu timbul keluar. Karena di situ untuk kesan tuanya itu emang harus tumbuh ekstrim lah. Jadi harus panas, harus kuat ya. Jadi biar karakter bonsainya itu harus dapat. Kira-kira ada yang belum paham atau gimana, kawan-kawan, teman-teman? Moderator izin bertanya. Boleh, silakan Kang. Oke, Pak, mau tanya untuk pergantian pot ini ya, itu ada maksudnya di gimana ya? Di umur berapa saja tanaman ini udah siap pindah pot itu, Pak? Terus sama di tanaman bonsai ini yang sering menyerang tanaman bonsai ini hama seperti apa ya, Pak? Terus pengendaliannya juga itu harus bagaimana? Dan juga sama kalau penyakit itu di tanaman bonsai itu sama halnya dengan di tanaman-tanaman hias lain atau beda gitu, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, untuk penggantian pot itu kita harus cermat juga ya, kita harus perhatikan. Jadi nanti di situ kan pohon itu yang kita rawat, dia dari misalnya dari biji, ya tumbuh akar. Nanti terlihat di saat misalnya pertumbuhan akar sudah mulai penuh di media pot itu. Kita adakan di situ nanti pruning akar. Bisa kalau misalnya emang tumbuhan itu udah terlihat besar, nah itu kita harus proses ganti pot gitu. Jadi nggak harus misalnya sekian waktu, sekian bulan itu nanti, karena perubahan tanaman itu nggak bareng gitu. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nanti dilihat dari tumbuhnya, kalau emang dia ini udah harus ganti pot karena akarnya sudah penuh di pot gitu, ya kita cari pot yang lebih besar gitu. Untuk hama, biasanya kalau hama-hama yang menyerang bonsai itu biasanya ulat itu paling sering yang saya temuin ya di bonsai itu, seperti ulat bulu, ulat-ulat yang lain. Itu untuk pengendaliannya, kalau biasanya saya pakai insektisida merek Urakron. Dia sekian tetes aja ya untuk ini, sekian liter, 2 liter itu paling biasa pakai saya 4 tetes, karena emang sangat kuat sekali ya itu ya obatnya. Jadi saya sarankan jadi dosisnya itu lebih rendah lah dari level sangat rendah juga nggak apa-apa, karena kalau misalnya terlalu tinggi khawatirnya si pohon itu keracunan gitu. Jadi lebih baik sedikit kalau untuk kimia. Tapi kalau untuk pengobatan yang
pengendaliannya dengan pakai yang herbal atau yang ini bisa juga. Saya biasanya pakai, kalau yang biasa pakai itu karena saya perokok ya, saya suka pakai bako bekas sisa rokok itu kita rendam di air. Nanti misalnya 1 hari kita rendam, sudah terlihat menguning di air tersebut, itu boleh kita pakai. Itu lumayan untuk mengusir ulat atau yang lainnya. Gitu. Biasanya yang sering itu ulat sama kutu putih. Kalau kutu putih itu ya paling kurakron yang biasa saya pakai. Yang hampir sama sih sama tumbuhan-tumbuhan yang lain ya, kayak tumbuhan-tumbuhan itu karena jenis penyakitnya itu paling itu aja, kutu putih sama ulat. Nah kalau di bawah di akar itu yang saya temuin itu biasanya paling kayak cacing ataupun misalnya hama yang lain ya, biasanya semut gitu. Nah itu bisa dipakai. Saya biasanya pakai furadan atau air garam. Air garamnya bukan garam ini ya, garam pertanian. Biasanya saya siram pakai air itu. Insya Allah istilahnya hama-hama di bawah itu hilang lah gitu, di bawah tanah itu di media pot. Itu aja sih Kang yang kayaknya yang harus diaplikasikan maksudnya ya. Masih ada yang kurang jelas nggak Kang? Oke, terima kasih Pak. Cukup, terima kasih. Masih ada teh yang mau nanya atau gimana? Apa mau lanjutkan lagi? Sepertinya lanjut, Kang. Oke, mungkin di sini kita lihat nanti di pemangkasan ya. Karena pohon bonsai itu rutinitasnya pemangkasan itu emang harus rutin. Jadi, tapi tadi saya kan pernah bilang, jadi bonsai itu tidak semua pohon itu harus dipangkas gundul ataupun misalnya habis total, karena karakter pohon itu masing-masing beda-beda. Untuk pohon-pohon yang di pruning atau pemangkasan itu emang ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Di situ nanti antara batang dan anak ranting itu kalau kita potong terlalu habis, nanti dikhawatirkan tidak keluar tunas. Jadi teknik pemotongan pun kita harus paham. Jadi sebelum mata tunas itu nanti ada titik tumbuh yang di situ yang harus kita potong ya. Kalau emang pohon itu karakternya bisa dipotong dulu semua. Jadi sebelum mata tunas itu kita potong. Di situ nanti untuk tunas baru keluarnya itu nanti nggak kepotong, jadi nanti tumbuhannya bagus gitu. Kalau misalnya pohon-pohon yang emang dia harus pemangkasannya harus setengah daun ataupun seperempat daun, itu nanti kita harus tahu juga karakter pohon tersebut gitu. Misalnya kayak pohon satigi itu nggak harus dipotong semua karena dia riskan sekali gitu ya. Kalau misalnya kita potong semua itu khawatir tidak keluar tunas lagi ataupun mati gitu. Jadi harus hati-hati. Mungkin kalau misalnya belum mengerti atau belum paham, lebih baik tanya dulu kepada yang istilahnya yang sudah lebih berpengalaman di bonsai. Karena khawatir tanaman yang kita rawat dari kecil misalnya besar kita main potong-potong aja ternyata mati ataupun misalnya nggak keluar tunas lagi. Jadi harus hati-hati karena setiap tanaman itu punya karakternya berbeda-beda. Kira-kira gimana teh? Ada lagi yang belum paham di tahap pemangkasan ya? Karena pemangkasan cara pemangkasan biar daunnya terlihat bagus itu gimana, Kang? Agar daunnya terlihat bagus, cara mangkasnya itu seperti apa? Pemangkasan daun kalau emang mau terlihat bagus biasanya itu setelah kita membentuk karakter pohon tersebut ya. Kalau emang pohon tersebut udah kebentuk karakternya, itu pemangkasan nanti bisa mengikuti dari karakter pohon tersebut. Jadi
kita ini mau membentuk proses seperti apa, kita harus bentuk dulu. Nah, di situ nanti kita mengikuti perantingan-perantingannya itu, mengikuti pemangkasan itu mengikuti perantingan yang sudah ada, yang kita tata gitu maksudnya. Yang sudah kita tata, kita tentuin anak ranting, yang cabang ranting, di situ nanti kita tinggal mengikuti aja sih kalau misalnya untuk pemangkasan supaya bagus gitu. Jadi yang awal berarti kita pembentukan dulu gitu dari awal. Nah, setelah terbentuk baru pemangkasan. Nah, itu terus rutinitas kita itu ya sekian bulan atau sekian hari atau sekian minggu kita pangkas lagi sesuai dengan kondisi pot. Kalau misalnya udah rimbun ya kita pangkas lagi gitu sampai istilahnya daunnya mengecil gitu. Untuk mencapai keseimbangan daun dengan batang gitu. Kira-kira mungkin seperti itu, Teh. Oke, sepertinya ada yang raise hand. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin masuk Kang. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rul Pramudia dari jurusan Agroekoteknologi 2018. Izin bertanya untuk pemangkasan tersebut ya, terkait pemangkasan kan ada beberapa tanaman, ada tanaman asam dan pohon beringin mungkin ya Kang ya, terkait untuk bonsai ini. Nah, untuk cara pemangkasan tersebut ini ada trik and tipsnya enggak Kang untuk bagaimana pemangkasan ini biar rapi, dan mungkin tadi udah dijelaskan juga, dan alat apa yang lebih efektif untuk ketika pemangkasan tersebut Kang. Terima kasih. Sepertinya pematerinya keluar ya, Kang Teteh. Iya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Ya, Kang Ruli. Kang Ruli biasanya pernah melihat bonsai seperti yang tadi dijelaskan, Kang? Bonsai apa tuh? Teh. Maksudnya dijelaskan kayak gimana nih Teh? Kang Ruli pernah melihat bonsai-bonsai yang kayak asam itu? Pernah, saya waktu itu pernah lihat di daerah Ciceri kalau nggak salah. Di situ kan ada tanaman bonsai ya, ada yang jualan juga. Kebetulan di situ ada pohon asam, pohon beringin, terus tanaman apa lagi ya di situ. Masih banyak tanaman yang lain terkait bonsai tersebut gitu. Jadi di situ menurut saya kayaknya semua tanaman apakah bisa atau enggak gitu. Cuman saya sekilas doang lihatnya, namun tidak bertanya-tanya seperti itu Teh. Oh iya, Kang. Tanaman itu langsung ditanam di tanah atau pakai pot, Kang? Ya mohon maaf Teh, putus-putus Teh suaranya. Yang Kang Ruli lihat itu tanamannya langsung ditanam di tanah atau pakai pot lagi? Itu tanamannya seperti Bapak, seperti gambar yang di Bapak tadi, bukan tanam di tanah, menggunakan apa ya waktu itu tuh dijelasin lupa. Pokoknya nggak ditanam di tanah Teh. Oh, seperti itu. Oke, Kang Ruli. Ya makasih Teh. Itu mungkin Bapaknya udah masuk lagi. Baik. Gimana, Kang Didi? Halo, dengar suara saya, Kang Didi?
Halo Kang Didi. Oh iya Kang Didi, sepertinya belum membuka mikrofonnya. Ya, dilanjut aja teh, apa gimana? Ya Kang, tadi Kang Rudi bertanya perihal cara pemangkasan dan alat apa yang sebaiknya digunakan ketika pemangkasan tersebut. Ya baik. Untuk pemangkasan tadi kan udah saya jelaskan ya. Jadi pemangkasan itu nanti dilihat dari kondisi pohon, emang yang harus dipangkas itu. Jadi ada beberapa pohon beringin atau asam Jawa yang pemangkasannya itu cukup bisa menggunakan tangan, bisa. Jadi dia cukup dari pangkal batang, dari pangkal dahannya itu cukup kita tarik. Jadi dia tarik merosot itu nanti daunnya itu pada rontok. Karena kalau dipotong itu agak kurang dia, nanti pertumbuhan daun kembalinya dia tunas kembalinya itu normal kembali lebih besar. Tapi kalau kita paut begitu dengan tangan, itu nanti perubahan daunnya itu perubahan kecil daunnya itu cepat sekali. Gitu. Kalau misalnya pohon beringin, pemangkasan pohon beringin itu bisa dikatakan mudah lah dia ya, enak dia. Dia tanaman yang bandel, yang kita pangkas bisa digundul semua, dipangkas semua juga bisa, karena dia titik tumbuh tunasnya itu di cabang itu lumayan banyak, jadi termasuk paling mudah lah itu untuk dipruning. Jadi biasanya per 6 bulan sekali per 6 bulan sekali saya pruning itu jenis beringin. Adapun untuk pemangkasan biasanya di bonsai itu ada gunting pruning yang khusus ya emang guntingnya. Jadi dia pakai gunting yang sangat tajam guntingnya itu untuk jadi nanti sisa bekas pemotongannya itu tidak rusak lah. Jadi nanti biar titik tumbuh tunasnya itu kembali normal, itu cepat sembuh. Paling itu ya, guntingnya itu ada di beberapa toko pertanian atau toko-toko bonsai. Kawan-kawan bisa tanyakan, disebutnya gunting kuning bonsai. Itu emang ada alat khusus sih, tapi masih bisa sih pakai gunting-gunting biasa, cuman harus ketajamannya itu harus tajam betul. Mungkin itu kali teh. Baik, bagaimana Kang Rudi? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya Kang, berarti itu izin bertanya Kang, untuk tanaman asam Jawa ya, mungkin tadi disampaikan oleh Akang ya. Jadi asam Jawa ini kalau misalkan tadi ditarik doang ya daun-daunnya, apakah daun tersebut akan membentuk seperti bulat gitu Kang? Iya, kalau misalnya buat pohon asam Jawa itu emang nggak harus istilahnya digunting, dia pakai tangan pun cukup bisa sih. Jadi nanti pertumbuhannya pertumbuhan tunasnya itu dia lebih pengecilan lebih cepat gitu. Jadi kalau pakai gunting nanti pertumbuhan tunasnya itu kembali kayaknya yang saya jalanin itu kembali normal, dia besar lagi. Jadi agak lambat untuk pengecilan daun. Paling itu kan kali ya. Makasih banyak Kang. Oke, makasih sama-sama Kang. Ada lagi katanya yang misalnya yang ditanyakan? Ada Kang nih dari Kang Lutfi. Boleh, silakan. Izin bertanya Kang, secara alami tanaman bonsai itu bisa berbuah nggak Kang? Sangat bisa sekali ya, karena tanaman bonsai itu kalau misalnya udah di pohon seperti asam Jawa yang kita semai dari biji dengan umur misalnya usia 15 tahun atau 10 tahun itu bisa berbuah seperti pohon yang besar misalnya. Itu lebih mempercantik si bonsai tersebut gitu.
mempunyai nilai plus lah ya. Kalau kita merawat pohon bonsai, misalnya pohon bonsai asam Jawa, kita rawat dari kecil sampai usia tertentu, terus dia berbuah, itu berarti kita di perawatan bonsai tersebut kita termasuk berhasil lah, dikatakan berhasil dalam perawatan tanaman tersebut. Itu sangat bisa sekali berbuah. Tergantung pohon apa yang kita tanam. Misalnya kalau yang jenis-jenis berbuah itu ada pohon ceri, ada pohon sianci atau dewan daru, itu memiliki buah, itu kebiasaannya berbuah, si buahnya gitu. Sangat bisa sekali berbuah. Tergantung pohon apa yang kita tanam. Gimana, masih ada lagi yang belum jelas atau belum paham? Oh ya Kang, Mungkin itu saya bisa berbuahnya bantu untuk menjelaskan. atau menyesuaikan Gimana, masih ada lagi yang belum jelas atau belum paham? Mungkin saya bisa bantu. Mohon maaf kepada Yogi untuk mematikan mikrofonnya. Gimana tadi, lanjut aja poin-poinnya? Apa gimana? Masih ada yang belum ngerti atau belum paham? Maria mau tanya Kang. Izin bertanya, Kang. Ya, silakan. Ya, dipersilakan untuk Kang Dedi. Iya, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Kang. Untuk pH tanah sendiri itu dapat mempengaruhi pertumbuhan bonsai itu sendiri nggak sih, Kang? Terus untuk curah hujan juga, curah hujan yang baik itu untuk pertumbuhan bonsai yang seperti apa ya, Kang? Gitu. Ya, untuk pH tanah itu sangat-sangat pengaruh sekali ya, karena keasaman tanah itu nanti pengaruhnya kepada pertumbuhan. Di situ nanti kita bisa lihat lah ya, kalau misalnya kadar pH-nya dia kurang bagus, pertumbuhan pun nggak akan normal di bonsai. Biasanya yang saya jalani itu untuk media tanam yang bagus itu tanahnya itu dari rumpun bambu ya, rumpun bambu atau tanah-tanah yang seperti tanah lumpur kolam, itu sangat bagus sekali buat bonsai karena pH-nya bagus lah, cocok untuk bonsai. Adapun hujan, kondisi hujan itu untuk bonsai tidak terlalu pengaruh ya, tidak terlalu, maksudnya nggak terlalu mengganggu ke bonsai, malah lebih bagus kalau emang curah hujan tinggi, itu karena bonsai itu butuh air, butuh penyiraman yang rutin. Jadi tapi kalau misalnya si media tanamnya kurang poros, emang kondisi hujan yang curah tinggi juga agak pengaruh juga, kurang bagus juga. Tapi di situ nanti kita harus perhatikan ya, sebelum nanam itu media tanam itu harus poros. Jadi di saat kita penyiraman, air itu langsung turun gitu. Untuk jadi nggak ngendap lagi di media, dia harus cepat turun, daerah medianya harus poros. Jadi di saat curah hujan tinggi pun nggak akan terganggu ke bonsai gitu. Paling itu Kang, kira-kira yang saya jelaskan. Oke, bagaimana Kang Dedi? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Baik, terima kasih, Kang. Sama-sama. Oke Kang, sepertinya dilanjut lagi Kang. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi kajian berikutnya. Sebentar. Potensi bonsai. Di sini potensi bonsai sangat bagus buat menambah nilai ekonomi kita ya. Jadi
sangat-sangat membantu sekali kita dalam perawatan dalam budidaya bonsai di eksistensi di dunia tanaman hias. Itu sangat banyak sekali manfaatnya, di samping untuk meningkatkan istilahnya ekonomi kita, terus bisa dinikmati sama orang-orang lain, atau bisa dijadikan sebuah tanaman hias, menghias rumah segala macam. Itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi bagus sekali untuk kawan-kawan mulai mencoba menanam bonsai, merawat atau menjalankan perawatan sebuah bonsai itu lebih kepada istilahnya sebuah investasi yang lumayan bagus lah. Di situ kan nanti ada beberapa emang fungsi bonsai itu ya untuk tanaman hias, untuk menyaring udara-udara yang kotor. Jadi di saat kita butuh ekonomi ketahanan pangan dan kita menanam pohon, di saat kita butuh air yang kita harus menanam pohon, di saat kita butuh buah kita menanam pohon. Tidak semestinya kita harus menanam bonsai aja. Jadi tanamlah pohon agar kita kembali lagi ke alam, supaya kita bisa mendapatkan udara yang bersih, keindahan alam yang indah, membuat relaksasi istilahnya kita. Karena semua orang pasti kembali lagi kepada alam. Kita membutuhkan alam, kita membutuhkan istilahnya air. Nah, kita di situ lebih bagus menanam. Jadi saran saya, cobalah menanam agar kita dalam kehidupan nanti kita terjaga kehidupan lingkungan kita ini. Gimana misalnya kawan-kawan ada pertanyaan atau gimana mengenai potensi bonsai? Ingin ada yang ditanyakan, boleh raise hand atau langsung aktifkan mikrofonnya. Ya Kang, izin masuk Kang. Ingin bertanya ya Kang, terkait untuk ekonomi tadi bonsai ya Kang. Nah kan tanaman bonsai ini kan ada bermacam-macam tanaman ya. Untuk tanaman bonsai tersebut, manakah yang nilai ekonominya paling tinggi? Dan waktu itu saya pernah lihat bonsai itu ada yang berdiri di atas karang gitu Kang. Nah, dan untuk harga jualnya juga tadi saya menanyakan untuk harga jual tanaman bonsai ini, tanaman apa yang paling tinggi gitu Kang, dan untuk pemasarannya bagaimana Kang? Oke, terima kasih. Jadi untuk tanaman bonsai yang paling sangat diminati, yang paling cepat istilahnya untuk investasi ya, untuk kita dalam katakanlah kita dalam bidang usaha, itu yang biasanya tanaman beringin. Beringin itu dia mempunyai kelebihan, satu pohonnya bandel, perawatannya mudah, terus daya jualnya relatif standar, dia nggak ada turun naik, dia flat aja terus. Dari yang saya jalani dari dulu sampai sekarang itu pohon beringin, bonsai beringin itu harganya itu standar aja, dia bagus lah di pasaran. Jadi pohon-pohon beringin itu emang jadi apa ya, tolak ukur lah buat bonsai ya, karena emang di alamnya pun pohon beringin itu kan dia berkarakternya kuat, pohon besar dengan akar-akar yang menjuntai ke bawah, yang istilahnya kekar pertumbuhannya, sehingga pembonsai jadi inspirasi pembonsai buat dijadikan bonsai gitu. Karena untuk di karang pun bonsai beringin itu lebih bagus karena akarnya dia kan lebih punya karakter, itu dia mengikat batang. Jadi dia itu kalau misalnya ada benda, ada karang, dia itu lebih cepat menyengkrang gitu. Kebanyakan kayak pohon di alam, kayak beringin di alam suka nempel ada pohon yang lain, nanti itu si pohon yang tersebut itu lama-lama
dengan kurun waktu yang panjang itu bisa tertutup oleh akar semua, akar beringin semua. Nah makanya beringin itu lebih cocok lah untuk di karang, di jenis-jenis karang, main karang ya, karena gaya underrock itu lumayan banyak juga diminati lah sama bonsai, karena emang inspirasi mereka kan ada yang di atas karang, ada yang di tebing-tebing, mungkin itu kali ya lebih bagusnya. Jadi beringin emang sangat diminati lah, lumayan bagus kan ya. Nanti kalau misalnya mau mencoba untuk budidaya, saya sarankan emang lebih condong untuk pemula kayaknya ke pohon beringin. Pohon beringin itu pohon yang sangat bandel untuk ditanam, terus lebih kuat, daya tahan tubuh hama itu lebih jarang. Dia penyiraman pun agak telat juga, dia lebih kuat. Nah, misalnya kita di musim kemarau atau musim-musim yang lain itu daya tahan tubuhnya pohon beringin itu lebih kuat gitu. Jadi saya sarankan mending pohon beringin yang paling diminati lagi bonsai. Silakan ada lagi Teh, gimana? Bagaimana Kang Ruli? Iya, izin bertanya lagi Kang, perihal untuk pohon beringin ini, karena kan tadi menurut Akang tadi kan udah dikasih ya untuk saran dan masukan untuk pohon beringin. Nah untuk harga pohon beringin ini kan berbeda-beda usia, itu berbeda-beda harga juga Kang. Nah untuk harga yang sekitaran yang masih kecil gitu, itu sekitaran berapa ya Kang? Dan bagaimana untuk pemasaran ataupun untuk menarik daya jualnya gitu Kang? Yang saya udah jalani ya Kang ya, untuk beringin itu karena saya kan petani ya, termasuk petani bonsai. Saya membudidaya bonsai kimeng. Jenis-jenis beringin kimeng, memang beringin kimeng ini beringin impor dari Taiwan yang udah banyak dibudidaya di Indonesia, karena dia punya bentuk daunnya itu lebih kecil dari beringin yang ada di Indonesia. Nah, dia lebih ini. Nah, di situ saya membudidaya dari stek. Stek itu dari seukuran lidi ya, stek, dia itu tumbuh. Dalam satu per polybag itu harganya saya biasa jual itu ke bonsai itu kisaran 5.000 sampai 10.000 per polybag gitu, per batang. Nah, jadi sangat lumayan untuk istilahnya nambah ekonomi, paling mudah merawatnya, yang penting rajin, karena kebanyakan orang kan kalau kayak di kita mungkin kalau kayak di saya di kampung itu kan masih lahan luas, masih banyak gitu ya. Jadi kita untuk membudidaya itu lebih mudah gitu ketimbang orang-orang misalnya kawan-kawan kita yang ada di kota atau gimana, mereka keterbatasan lahan, nggak bisa membudidaya, jadi lebih banyak membeli bahan dia daripada istilahnya membudidaya, karena dia butuh lahan yang luas gitu. Insya Allah kalau misalnya udah kita yang saya jalan sih, alhamdulillah untuk pemasaran sekarang kan banyak ya di media online atau apa yang bisa kita tempuh, bisa jalani kayak Facebook atau Instagram atau apa itu, karena saya juga udah masuk ke grup bonsai di Indonesia, paling mudah lah itu. Alhamdulillah saya dalam setiap bulan itu bisa mengeluarkan bibit kimeng itu sekitar hampir 5.000 bibit lah gitu Pak, 5.000-an. Jadi sangat bagus lah buat budidaya. Ya silakan, gimana Teh? Masih ada yang belum paham atau gimana? Kang Ruli silakan. Dari Kang Ruli, bagaimana Kang? Oh ya, Kang mungkin untuk terkait bonsai tersebut ya tadi yang Akang udah disampaikan juga, alhamdulillah saya jadi terinspirasi ketika saya lulus, insya Allah saya terjun di dunia pertanian. Terima kasih Kang atas inspirasi dan masukannya, Kang. Baik, terima kasih kepada Kang Ruli yang telah memberikan pertanyaannya.
Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh, tapi putus-putus. Oke. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh iya, sepertinya Kang Didinya keluar ya. Iya, teman-teman, barangkali masih ada yang mau ditanyakan, masih bisa ya. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar teh, cuman agak putus-putus teh. Terdengar Teh, cuma agak putus-putus Teh. Bagaimana nih? Apakah ada yang sharing-sharing terkait ilmu yang tadi sudah dibahas sama Kang Dedi? Boleh tuh teh sharing-sharing teh tentang tanaman bonsai. Siapa tahu kan dari PCT mau mengadakan tanaman bonsai tersebut juga teh. Ya, Kang Ruli. Silakan Kang Ruli, boleh sharing-sharing Kang. Silakan. Itu Kang Yogi mungkin duluan yang paling tertua. Halo, gimana? Ya Kang, boleh sharing-sharing terkait tanaman bonsai tadi Kang. Suaranya ini agak terputus-putus deh. Sinyalnya. Jadi saran saya buat kawan-kawan semua, jadi lebih bagusnya cobalah selamilah bonsai dalam perawatannya, dalam ininya, cintai bonsai. Insya Allah bonsai bisa membantu kita kembali. Rawatlah dengan hati yang setulus mungkin. Insya Allah bonsai bisa menjadi komoditi yang bisa membantu ekonomi kita. Insya Allah yang udah saya jalani sih, kawan-kawan jangan berkecil hati untuk menanam bonsai. Cobalah menanam. Banyak di luaran yang emang sudah berpengalaman di bonsai. Lebih kita sharing-sharing dengan ilmunya biar kita bisa membuat bonsai yang lebih bagus. Mungkin itu saja dari saya, saran saya. Terima kasih Kang Yogi. Oke Kang, terima kasih share-nya. Mungkin ada yang teman-teman? Mungkin Kang Yogi mau menambahkan lagi itu, teh. Ya, boleh. Oh ya, untuk tanaman bonsai ini mungkin izin masuk ya teh. Karena kita di bidang pertanian mungkin ya teman-teman saat ini jangan berkecil hati ketika kita masuk di bidang pertanian. Jangan salah loh, bidang pertanian ini
adalah peluang kerja yang sangat besar, apalagi di tanaman bonsai tersebut, dan hasilnya juga bisa menguntungkan bagi kita juga, dan bisa juga di PCT juga mengadakan tanaman bonsai tersebut agar di mana bisa kerjasama dengan para petani bonsai juga. Di sini sambil kita belajar juga tentang tanaman bonsai, mungkin teman-teman mempunyai lahan yang cukup besar, dan teman-teman ketika di rumahnya melihat tanaman-tanaman kayu yang menurut teman-teman itu bisa dibuat jadi bonsai, buatlah, karena mungkin dilihat hal sepele seperti itu adalah nominal uang teman-teman. Jadi saat ini untuk tanaman bonsai jangan dipandang sebelah mata, karena hasilnya yang lumayan besar juga, hampir sekitaran 5 juta dan 6 juta sekali jualnya, apalagi dengan ukuran yang bonsai yang lumayan udah tahunan dan udah besar juga, itu lebih dari 6 juta ke atas teman-teman. Dan kalau ingin tahu teman-teman tentang tanaman bonsai, boleh bertanya dengan tadi Kang siapa ya? Kang Dendi. Kang Dedi gitu. Jadi beliau sudah berpengalaman dalam bidang tanaman bonsai. Karena menurut saya di sini teman-teman bisa loh untuk bisa membuka usaha kecil gitu. Jadi dibanding teman-teman dengan kondisinya online kayak gini, di rumah aja coba teman-teman dari sekarang menanam tanaman bonsai atau merawatnya, dan ketika tanaman bonsai itu udah bisa besar, teman-teman bisa dijual gitu ke pembeli tersebut, dan uangnya teman-teman bisa buat kuliah dan yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu Teh yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lili atas sharing-sharingnya. Ya, kepada Kang Didi, masih ada yang disampaikan lagi, Kang? Mungkin untuk saat ini kayaknya sudah cukup dulu kali ya untuk materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bagi saya juga pribadi. Kita sama-sama belajar. Jangan, yang saran saya pokoknya jangan pernah kecil hati untuk menanam bonsai, karena bonsai itu tidak sesulit yang dibayangkan. Kalau kita emang mau menyelami, dia itu sangat mudah untuk dijalankan. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Kayaknya sudah istilahnya cukup. Mungkin kalau misalnya nanti kita di lain waktu bisa bertemu lagi, silakan kontak langsung ke via HP saya ataupun ke Kang Yogi atau yang lainnya. Sebelumnya kali aja saya bisa ada kata-kata yang salah ataupun gimana, saya mohon maaf untuk kawan-kawan semua. Jadi cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan, juga menjelaskan dengan baik tentang bonsai tersebut, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias menanyakan pertanyaannya. Rangkaian diskusi telah selesai, izinkan saya memaparkan dari hasil yang telah saya dapat dari pemateri tadi. Jadi, tanaman bonsai merupakan tanaman dan juga merupakan tanaman yang unik dan langka, butuh proses perawatan yang konsisten mulai dari akar sampai daun, yang mana proses tersebut memerlukan waktu yang tidak berkesudahan. Kemudian dari perawatan bonsai itu ada 6. Yang pertama, penggantian pot, kemudian penyiram secara teratur, yang ketiga jemur di bawah sinar matahari, yang keempat pemangkasan, yang kelima pemupukan, dan yang terakhir pembunuhan hama. Nah, potensi bonsai ini yang pertama menambah nilai ekonomi, kemudian bisa mengisi peluang, meredakan stres,
dan juga penyaring udara kotor. Baik teman-teman, diskusinya telah selesai. Mudah-mudahan sharing ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Maria Mahilda undur diri. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali ke saudari Hernita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dendi dan Teh Mahilda yang telah berbagi ilmunya tentang tanaman bonsai. Nah, semoga apa yang kita lihat dan dengar dapat bermanfaat untuk kehidupan kita kelak nanti. Acara selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat untuk pemateri. Silahkan tolong di-share screen. Nah, ini ada sertifikat untuk Kang Dendi sebagai pemateri dalam kajian daring hari ini yang diselenggarakan oleh UKM FPCT. Kemudian selanjutnya juga ada penyerahan sertifikat untuk moderator. Silakan. Ini ada sertifikat juga untuk moderator. Silakan di-share screen. Kang Teh. Gimana Teh? Di sini juga ada penyerahan sertifikat untuk Teh Maria Mahilda sebagai moderator dalam kajian daring tanaman bonsai hari ini yang diselenggarakan oleh UKM FPCT. Terima kasih ya Kang Didi, sekali lagi ilmunya bagus banget nih. Banyak banget yang kita dapatin hari ini oleh pemateri Kang Dendi ini. Nah, untuk selanjutnya itu tadi juga kan udah ada banyak banget tuh yang dikupas tuntas sama Kang Didi ya. Ada syarat tumbuh bonsai gitu, terus ada macam gaya-gaya bonsai, jenis-jenis bonsainya, kemudian juga budidaya tanaman bonsai, perawatannya, dan potensi bonsai ini. Ternyata tanaman bonsai itu, wah harganya fantastis juga ya Kang ya. Untuk dicoba, ditanam, karena bonsai itu banyak manfaatnya bagi kita semua dan kawan-kawan. Seharusnya mulai mencoba menanam bonsai, karena tadi itu kalau lihat dari sisi yang lain sangat bagus sekali gitu, manfaatnya banyak sekali untuk kita semua gitu. Ya biar kita bisa menanam bonsai seperti itu, jadi harus kita tempuh syarat-syarat tersebut gitu. Nah, betul banget nih Kang. Kemudian kita langsung ke acara selanjutnya aja. Acara selanjutnya itu closing statement dari Kepala Divisi Keilmuan PCT. Saya Suhaini, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah materi tadi sudah selesai. Semoga apa yang telah pemateri sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekalian yang dapat saya sampaikan, saya mewakili panitia bila ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, boleh Kang. Ini nggak ada sesi foto. Oh iya, ada. Nanti di akhir Kang. Terus kemudian terima kasih kepada Teh Suhaini yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum PCT, Kang Ahmad Rifai. Dipersilakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara diskusi online kita sudah selesai. Semoga apa yang kita cari di sini, apa yang kita belajar bareng-bareng di sini, semoga nantinya ilmunya akan berguna bagi kita semua di hari kelak kemudian. Kemungkinan bonsai kan adalah suatu tanaman yang unik nih. Siapa tahu dari kajian ini ada pembonsai-pembonsai yang mulai bergerak gitu di bidang bonsai. Sebagai pemula dan sebagai mahasiswa pertanian, kita harus mengetahui khususnya tentang tanaman-tanaman seperti ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua partisipan atas meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Dendi selaku pemateri dalam diskusi ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rifai yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Acara selanjutnya yaitu ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Kang Amrul. Kepada Kang Amrul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wa ma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tuf alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kajian daring potensi bonsai di eksistensi tanaman hias ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya ada sesi dokumentasi kepada teman-teman sekalian. Boleh on mic dulu ya, kita dokumentasi dulu. Ayo Kang Teteh.